Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Verza dan Deta akan mempresentasikan kuis SII, yaitu presentasi tentang penjelasan PNID yang sudah kami gambar. Oke, yang pertama itu mulai dari saya. Prosesnya itu pertama dimulai dari feed in. Nah, feed in ini masuk ke dalam reaktor. Pada jalur ini melewati pressure transmitter atau PT dan peer pressure indicator record untuk menerima sinyal radio dengan letaknya ada di depan utama panel. Nilai tekanan akan terukur oleh PT, lalu sinyal radio dikirim menuju pressure indicator record atau peer yang berada di ruang kontrol, sehingga operator dapat memantau kondisi tekanan proses secara real time melalui panel kontrol. Lalu masuk ke reaktor. Di dalam reaktor terjadi proses kimia. Agar proses tersebut berlangsung secara optimal, temperatur reaktor harus dijaga pada nilai tertentu oleh operator. Nah, pada reaktor ini terdapat temperatur transmitter atau TT mengukur temperatur aktual di aktuator. Di reaktor, sensor ini mengubah besaran temperatur menjadi signal elektrik yang diproses oleh sistem kontrol. Lalu ada juga TIC, sinyal temperatur dari TT dikirim menuju temperatur indikator controller atau TIC. Sebelum mencapai controller, sinyal melewati segmen protektor atau SP, berfungsi melindungi jaringan instrumen dari gangguan maupun arus pendek. Setelah dari TIC, membandingkan temperatur aktual dengan nilai set point yang telah ditentukan operator. Lalu dari TIC ke TIY, output dari TIC berupa sinyal arus standar industri sebesar 4 hingga 20 mA. Sinyal ini dikirim menuju TIY atau temperatur relay transducer. Lalu TIY ini berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik 3-5 PSI. Silakan Deta. Baiklah, akan saya lanjutkan. Sebelumnya itu tadi kan dari temperatur transducer ini kita memantau suhu reaktor di dalam ini kan, agar si reaksi dalam kimia ini suhunya bisa stabil dan terpantau. Setelah menerima suhu di dalam reaktor ini, maka dia akan mengirimkan input sinyal dari sinyal temperatur menjadi sinyal arus ke TIC. Nah, TIC-nya ini lalu SP yang nantinya juga akan mengirimkan sinyal berupa input arus ke TY di mana transmitter relay ataupun pneumatik dia mengirimkan 4-20 mA kontrol sinyal yang nantinya ini akan membuka atau memberikan sinyal untuk air supply ini mengalirkan udara sebesar 3-15 PSI 20 PSI. Setelah melalui proses TIC yang akan terhubung ke TY, maka langkah selanjutnya yaitu pengendalian valve, di mana valve ini dikontrol melalui logika sinyal yang tadi dipantau suhunya di dalam reaktor melalui TT ini. Jadi dengan bantuan air supply yang ada di bawah sini atau udara instrumen, TY ini menghasilkan tekanan sinyal pneumatik yang dihasilkan dari TIC ini di sini untuk menggerakkan kontrol valve. Nah, kontrol valve ini adalah yang ini nih, TV ini nih. Jadi untuk menggerakkan kontrol valve ini butuhkan sinyal pneumatik sebesar 4-20 PSI. Nah, di sini kontrol valve ini menggunakan konfigurasi air to open nih, ATO, air to open, dimana artinya itu air to open itu ketika sinyal pneumatik itu meningkat, di sini kan tadi ada 4-20 PSI, makin besar atau makin kecil dia itu buka tutupnya juga gantung dengan sinyal yang masuk. Jadi kalau misalnya sinyalnya kebukanya mungkin sedikit aja, ketika sinyalnya nyampe maksimal 20, maka ini akan sepenuhnya terbuka. Jadi ketika dia menerima sinyal pneumatik dari si air supply ini dari TY juga menuju ke TV ataupun kontrol valve,
maka si atau ini valve di sini atau yang kita sebut air to open akan membuka jalur steam ini. Nah, kira-kira steam ini fungsinya untuk apa? Jadi itu steam ini adalah untuk pemanasan reaktor ya. Jadi agar reaktor ini suhunya stabil, dibutuhkan kontrol temperatur yang baik dengan cara buka tutup valve ini dari sistem ini. Jadi steam masuk ke jaket melalui pipe ini, melalui kontrol valve juga ini atau air to open yang dikontrol melalui proses sinyal pneumatik yang sudah diolah melalui temperatur indikator kontrol dan juga temperatur transmitter. Jadi setelah ini terbuka masuk ke dalam pipe sini, dia akan mengalir ke jaket ini nih, menuju jaket ini. Jadi dua kotak ini adalah jaket yang ngehubungin atau mengelilingi si reaktor ini. Jadi fungsinya buat apa? Steam dialirkan melalui jaket mengelilingi reaktor. Panas dari steam ini ditransfer ke dalam fluida yang sedang diproses dalam reaktor ini, sehingga panas di dalam fluida reaktor ini meningkat. Maka itulah fungsi si jaket itu sebagai media transfer panas sekaligus membantu menjaga distribusi temperatur yang lebih merata. Nah, kira-kira hasil buangan panasnya ini jadi apa? Kan karena panas yang sudah dihasilkan ini kan udah tersalurkan ke fluida dalam reaktor kan. Nah, si panasnya itu ya nanti akan berubah menjadi kondenstan. Nah, nih di jaket itu dia akan terbentuk kondenstan, yaitu steam yang berubah menjadi air. Jadi ketika energinya sudah masuk ke reaktor, maka steam akan mengalami yang namanya kondensasi yang akan merubah cairan menjadi kondenstan yang nantinya akan keluar ke sini. Ini bisa nanti didaur ulang atau bisa dimanfaatkan jadi apa lagi. Jadi hasil dari PNID gambar di sini bisa disimpulkan bahwa jadi input yang masuk dan terjadi reaksi reaktor ini, suhunya akan tetap dipantau melalui feedback dan terus dipanaskan ketika suhu kurang dari set point. Jadi ketika suhunya sudah lebih dari set point, maka katrol ini akan tertutup otomatis dan akan terbuka lagi otomatis ketika set point suhu di dalam reaktor ini kurang dari set point atau dibutuhkan pemanasan lagi. Jadi hasil dari pipe out ini, keluaran dari reaksi kimia ini juga memiliki kualitas yang bagus dan juga terpantau, yaitu kualitas yang stabil. Mungkin itu saja penjelasan dari PNID dari saya dan juga Verza. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Verza. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dalam kuis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, mantap, Ci.